Materi ini disiapkan bagi mahasiswa program studi arsitektur agar lebih mengenal tentang aliran arsitektur modern. Dalam kesempatan ini akan dibahas karya Walter Gropius, di mana Gropius disebutkan sebagai pelopor dari arsitektur modern. Untuk lebih memahami di mana letak dari arsitektur modern tadi, diurutkan dalam timeline periode arsitektur. Silahkan dipelajari sendiri. Yang jelas bahwa arsitektur modern ini disebutkan dimulai pada tahun 1900 hingga sekarang, merubah cara berpikir tentang arsitektur. Arsitektur yang tadinya secara tradisional, simetris, kemudian banyak ornamen, ini berubah sama sekali pada era arsitektur modern. Nah, ciri-ciri yang bisa digambarkan adalah arsitektur modern itu fungsi yang penting, jadi fungsional, bentuk mengikuti fungsi, kemudian less is more atau semakin sederhana, itu merupakan satu nilai tambah bagi arsitektur tersebut. Juga menghilangkan hiasan dan ornamen pada bangunan. Kemudian tidak memiliki satu ciri individu dari arsitek, sehingga hampir tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang lainnya atau seragam. Nihilisme atau polos simple. Kemudian kejujuran bahan itu diekspos ya, jadi apakah dia bata, apakah dia beton, baja dan sebagainya, tidak ditutup-tutupi atau dikamuflase. Nah, kita mengenal Walter Adolf Johannes Gropius, mungkin tidak saya bahas secara detail. Saudara sekalian bisa browsing sendiri siapa dia, apa yang dilakukan. Hanya saya ulas sedikit bahwa dia itu adalah seorang pelopor dari arsitektur modern tadi. Jadi dia bersama-sama dengan Le Corbusier, Mies van Roo, dan dia bergabung dalam sekolah arsitektur yang dinamakan Bauhaus, sebuah institusi. Nah, yang penting saya sampaikan bahwa Bauhaus ini dalam zamannya Gropius, ketika Gropius memimpin, dia mempunyai tugas membenahi kekacauan perekonomian Eropa, khususnya Jerman yang saat itu mengalami kekalahan seusai Perang Dunia Pertama. Nah, dia ditunjuk untuk memimpin institusi, untuk membangun negara, membentuk sebuah tatanan sosial yang baru. Pada kepemimpinan Gropius, moto sekolah Bauhaus yang tadinya A Unity of Art and Handicraft dirubah menjadi Art and Technology A New Unity. Jadi di mana dia mempunyai pesan bahwa bangunan itu mestinya murni organik, berasal dari batin yang jujur, bebas dari ornamen. Kemudian harus menggunakan teknologi terakhir pada masanya. Nah, kemudian Bauhaus juga berusaha mempertemukan semua usaha kreatif menjadi satu kesatuan. Yang ingin saya sampaikan juga pada saat itu di Belanda muncul aliran Gestil, di mana tokohnya adalah Piet Mondrian, seorang pelukis yang memperkenalkan komposisi garis vertikal maupun horizontal, kemudian warna-warna dasar biru, merah, kuning yang dipadukan menjadi komposisi lukisan
yang indah. Saat itu Bauhaus maupun De Stijl ini menjadi sebuah hal yang saling berpengaruh. Kemudian kita kenal sebuah komposisi golden ratio dari teori Fibonacci. Ini juga berpengaruh dalam hal komposisi, kemudian proporsi, di mana proporsi berdasarkan Fibonacci itu adalah 1:1,618, horizontal dan vertikalnya mempunyai komposisi atau proporsi yang sedemikian tadi. Kita menginjak pada Gropius-Haus sendiri, saudara-saudara bisa juga mencari browsing berkaitan dengan bagaimana Gropius-Haus tadi. Di sini hanya ingin mencoba mengulas apakah proporsi, apakah komposisi, bagaimana konsep perancangannya tadi menjadikan sebuah langgam yang dibuat tahun 1938 itu mempunyai nilai yang abadi dari sisi desain, dari sisi perwujudan arsitektur. Apakah kesederhanaannya, apakah ekonomis tadi, apakah keindahan estetika yang berpengaruh dalam membentuk sebuah karya arsitektur yang abadi yang dibuat oleh Gropius. Nah, ini kita lihat beberapa karya-karya era Bauhaus di mana banyak menampilkan bangunan-bangunan yang kotak-kotak, jendela-jendela yang juga sedemikian rupa, kemudian beratap datar. Ini yang dilakukan sejak tahun 1900-an ya, dari awal 1900-an. Nah, secara ringkas dalam literatur, ini kita baca, kita lihat gambarnya, kita lihat deskripsinya bahwa rumah Gropius yang berada di Massachusetts ini dirancang dalam satu site yang bangunannya menunjukkan perhatiannya kepada ruang-ruang luar, pada ruang-ruang yang dianggap mempunyai view yang bagus. Jadi itu yang pertama kita bisa pelajari. Jadi metode yang untuk membahas ini memang dari library research. Jadi kita membaca, melihat gambar, mengandalkan beberapa gambar-gambar yang bisa kita gambar ulang, kita ukur ulang bagaimana hasil dari penelusuran atau tracing karya melalui library tadi. Ini juga masih tentang rumah Gropius. Yang tadi saya sampaikan adalah mempertahankan pemandangan baik ke timur, selatan, dan barat, dan memberikan kesan bahwa rumah itu berdiri di atas bukit. Tamannya dirancang harmonis dengan bangunan dan merupakan integrasi dari rumah ke pemandangan. Pengelompokan susunan lingkungan tanaman, pohon, dan semak-semak rumah seperti pengelompokan massa bangunan itu sendiri. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kita ambil sebagai referensi, sebagai gambaran mengenai rumah Gropius tadi secara dua dimensional. Kita ambil saja ukuran-ukuran susunan ruangnya dalam bentuk denah, kemudian tampilannya dalam bentuk tampak, dan kita lihat dimensi-dimensinya dalam potongan. Ini secara 3 dimensi digambarkan seperti itu. Kemudian kalau kita gambar ulang berkaitan dengan denah, ini bisa kita lihat susunannya. Nanti coba kita akan ungkap satu persatu.
Kemudian denah lantai 2-nya, jadi rumah grupis tadi terdiri dari 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Kalau kita lihat zoning dan sirkulasinya, ini kalau kita buat sebuah bagian-bagian begitu, kita lihat bahwa sirkulasi ini sangat simpel ya, dari satu sirkulasi utama kemudian dibagi-bagi dalam ruang-ruang kiri dan kanannya. Di lantai dasarnya, lantai 2-nya juga demikian, dari tangga langsung ada sirkulasi yang utama masuk ke ruang-ruang yang ada di lantai 2. Kemudian dari zoning itu kita lihat juga jelas ya, dari publik kemudian ke service. Dari lantai 1 itu hanya publik dan service saja. Ini publik, ini service. Di lantai 2-nya ada ruang yang kita anggap sebagai semi private, kemudian private itu adalah ruang-ruang tidurnya, kemudian ada ruang-ruang service. Nah, di ruang semi private ini memang punya hubungan keluar ke ruang luar, ke taman. Ini merupakan satu balkon, satu teras yang berhubungan dengan luar dan ruang luar. Ini adalah kamar dari anaknya. Jadi Gropius memperhatikan sekali kebutuhan anaknya. Jadi ada ruang tidur yang bisa berhubungan langsung ke luar. Nah, kalau kita lihat secara vertikal, ini adalah yang lebih private ya, ini kemudian ini lebih umum dan service. Nah, itu adalah gambaran dari zoning dan sirkulasi dari rumah Gropius. Nah, kita lihat dari pola hubungan ruangnya, mulai dari yang publik tadi, kemudian service. Ini ada ruang-ruang yang bisa kita lihat di sini, di ruang penerima yang kemudian masuk ke ruang-ruang yang sifatnya publik maupun yang service. Demikian juga pola hubungan ruang di lantai 2-nya. Jadi bagian-bagian yang private betul-betul terkelompok dalam satu zoning, kemudian diikat dari ruang-ruang publik seperti tangga misalnya, itu menjadi ruang-ruang yang membagi ke ruang-ruang yang ada di lantai 2. Nah, ini yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana fasad, bagaimana tampak yang terdiri dari jendela, pintu, bagaimana dia membuat sebuah proporsi. Apakah golden section tadi yang kita ungkapkan di awal tadi itu digunakan di sini atau tidak ya? Kita coba gambar ulang, kita tracing di sini. Kemudian kita coba superimpose dengan template proporsi berdasarkan golden section. Jadi kalau kita lihat di sini seperti jendela dan sebagainya itu mempunyai proporsi yang seakan-akan memang dikaitkan dengan golden section. Ini adalah awal dari kita mencoba memasukkan fasad ini pada proporsi golden section. Ini dicoba juga berkaitan dengan variasi bagaimana membentuk sebuah kombinasi antara pintu, jendela, kemudian sisi luarnya. Itu sepertinya dipikirkan sekali berkaitan dengan layeringnya. Jadi ini
Kalau ada sebuah teori tentang repetitif, jadi ini ada pengulangan, kemudian layering dari fasad atau bidang yang ada di luar, kemudian di lapis kedua, di lapis ketiga, jadi dia mempunyai layering bidang. Kemudian juga penggunaan material yang dipikirkan sekali mengenai contohnya seperti gelas blok di sini yang menjadi sebuah penekanan dari entrance, dan entrance ini juga dimiringkan, jadi mempunyai satu kesan bahwa ini memang dibuat sebagai satu yang menarik dari tampak luarnya. Nah, apakah pernyataan awal bahwa era arsitektur modern tadi juga mempunyai pesan bahwa mestinya sederhana dan bisa dibangun secepatnya. Nah, dibangun secepatnya tadi adalah berdasarkan pandangan Gropius ya, bahwa bangunan ini dapat diproduksi secara massal, memungkinkan sistem fabrikasi dengan modularisasi. Jadi apakah benar fasad ini terjadi dari beberapa kelipatan modular? Ini dari gambar ulang ini dicoba ditelusuri, ini menghasilkan satu kelipatan yang bisa dianggap sebagai bahwa pandangan Gropius ini juga bisa digunakan dengan material yang precast atau prefabrikasi yang bisa dibangun secepatnya, kemudian secara modular ya. Jadi baik itu bidang vertikalnya maupun horizontalnya. Tadi kita berkaitan dengan rasio golden section tadi, ternyata juga digunakan secara vertikal maupun horizontal. Tampak dicoba diberi ukuran kelipatan 30 cm dengan pertimbangan modularisasi berdasarkan fabrikasi bahan bangunan. Kesimpulannya memungkinkan fasad menggunakan material prafabrikasi modular kelipatan 30 cm. Nah, kalau kita lihat detail konstruksinya, ini ada konstruksi yang kemudian dilapis fasad atau menjadi kulit dari bangunan berupa panel-panel yang fabrikasi. Nah, dari sisi interior, pengaruh dari distil, dari warna, garis-garis dan sebagainya. Kita lihat di sini seperti ruang kerja mempunyai jendela yang besar yang kemudian berhubungan dengan ruang luar. Dapur juga demikian, punya view ke ruang luar. Kemudian ruang keluarga, kemudian tangga yang menggunakan teknologi terbaru, waktu itu adalah stainless steel dan sebagainya digunakan di sini. Semua ruang-ruang seakan-akan memang berhubungan dengan ruang luarnya. Dekorasinya itu kayak menggunakan sebuah lukisan yang cocok atau sesuai dengan era-era distil. Ini adalah tangga teras ruang tidur anaknya, kemudian ini bisa berhubungan dengan ruang luar, di mana balkon sendiri mempunyai pergola yang berhubungan dengan langit bebas di atasnya. Jadi ini upaya untuk memasukkan nilai-nilai alami dalam ruang-ruangnya. Jadi roof deck ini teras lantai atas dengan atap pergola, expose, jadi upaya menyatu dengan alam.
Nah, ini pandangan dari teras atas ke kebun belakang. Ini kita lihat seakan-akan rumah ini menjadi sebuah sculpture dengan pedestal di bawahnya. Nah, dari kita mencoba mengenal berkaitan dengan arsitektur modern dengan karya Gropius, yaitu Gropius House yang dia bangun di tahun 1938 di Amerika. Jadi mengapa Gropius pindah ke Amerika? Menurut catatan adalah karena dia menghindari dari rezim Nazi saat itu. Jadi kalau kita lihat sepintas bahwa arsitek tidak lepas dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya. Ekonomi tadi ketika Gropius harus membentuk tatanan baru ketika ekonomi Jerman morat-marit. Kemudian secara budaya, jadi pengaruh dari Piet Mondrian, pengaruh dari saat itu handicraft atau kerajinan yang dia masukkan juga dalam sebuah workshop Bauhaus. Ini juga mempengaruhi dari satu cara dia berpikir tentang arsitektur. Jadi dalam konteks perancangan arsitektur untuk mencapai long standing construct atau tahan lama, wujud arsitektur ini memerlukan konsep berpikir yang total atau menyeluruh. Gropius House menunjukkan konsep Gropius dalam merancang apa yang melatar belakangi perjalanannya sebagai arsitek, mewarnai juga cara merancang efisien, sederhana, universal, dan mengekspresikan semangat modernitas melalui form, follow, function. Nah, elemen fasad bangunan dipikirkan agar mempunyai nilai estetis dengan pendekatan asimetri, tetapi tetap seimbang dan proporsional. Bagian yang penting seperti pada entrance diberi penekanan agar lebih menonjol dibanding bagian yang lain. Kemudian arsitektur modern mendapat kritik bahwa dia membosankan, terutama oleh Jenks pada 1973 sebagai universalitas arsitektur yang kaku dan membosankan. Tetapi Gropius House, karya Walter Gropius, tetap menjadi sebuah karya besar yang dirancang melalui sebuah pencapaian sesuatu yang penting, yang tersembunyi untuk ditampilkan. Jadi itu yang harus dicari oleh para arsitek, apa yang penting untuk ditampilkan, apa yang tersembunyi, apa yang harus muncul dalam satu produk arsitektur. Nah, kita juga lihat bahwa di Stuttgart di Jerman ini ada sebuah museum, Weissenhof Museum. Ini seperti real estate kecil gitu ya, yang menampilkan karya-karya dari pelopor arsitektur modern. Jadi itu seperti etalase era arsitektur modern. Ini kita lihat ada karya Le Corbusier, kemudian ini ada key plan-nya, di mana bisa dilihat rumah itu didesain oleh siapa. Ini juga salah satu sisi rumah yang ada di Weissenhof tadi. Kita lihat bahwa atapnya atap datar semua ya. Kemudian warnanya juga seperti itu, kemudian jendela, pintu. Jadi ungkapan bahwa arsitektur modern tadi seragam gitu, memang terlihat di sini ya. Terlihat bahwa semua beratap datar, semua berjendela seperti itu, berpintu. Yang tadi kita coba ulas apakah proporsi tadi melalui pendekatan yang terukur, mungkin saja dengan golden section, tapi bisa saja dengan
konsep-konsep yang lain. Yang jelas itu dipikirkan sekali bagaimana proporsi terhadap bangunan. Saudara-saudara bisa cari sendiri yang saya tampilkan di sini, daftar pusaka yang bisa menjadi acuan. Jadi demikian, terima kasih, jangan bosan berarsitektur. Salam.